Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah ya, mau pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian lihat video ini ya. Tapi di kasus saya ini selamat malam saja ya. Oke, ya. Oke, jadi di video ini saya berniat untuk menyaur ya istilahnya. Menyaur utang saya. Saya udah punya utang lama sekali ke kalian berarti ya. Untuk memberikan pengajaran secara asinkron ya. Dan kali ini yang akan saya bagikan ke kalian itu berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kan Anda sudah belajar tentang pembuatan pembuatan apa itu jenenge? Program dengan menggunakan bahasa Pascal ya. Nah, kalau sekarang seperti yang sudah sempat saya janjikan, saya akan membagikan ke kalian cara untuk melakukan pemformatan atau pembuatan dokumen lewat Microsoft Word dengan lebih mudah. Jadi, tujuan dari perkuliahan kali ini adalah ujung-ujungnya supaya kalian bisa membuat suatu dokumen atau karya tulis yang baik. Minimal kalian nanti bisa membuat laporan akhir untuk tugas akhir kalian itu dengan baik. Saya akan bagikan macam-macam nanti. Saya akan bagikan cara untuk memformat suatu teks dengan lebih mudah. Kemudian cara memberikan penomoran halaman. Terus saya juga akan mengajarkan cara untuk pembuatan daftar isi dan lain sebagainya. Oke, supaya nggak lama, langsung aja saya bagikan ya, saya share screen. Oke, screen saya ya. Semoga ada bisa kelihatan. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan contoh dokumen ini ya. Ini bisa diperhatikan adalah contoh dokumen seperti ini. Terus ini ada bagian daftar isi, tapi daftar isinya masih saya kosongkan ya. Karena ya nanti akan saya tunjukkan cara membuat daftar isi yang cepat. Saya yakin mungkin kalau sebagian yang belum belajar cara membuat daftar isi, biasanya diketik manual ya. Misalnya diketik bab 1 gitu. Coba tak kembalikan dulu ke sini. Misalnya aja ini bab 1 gitu. Pasti diketik kayak gini kalau misalnya masih belum tahu caranya. Saya dulu pas belum tahu ya sama gini juga. Ini merepotkan. Misalnya, ini kan masih belum tak kasih nomor halaman ya. Katakanlah ini halaman 1. Jadi, ini dikasih angka 1. Loh, kok nggak antivirus? Nah, terus kalau misalnya selanjutnya, itu kita misalnya 1.1 subbab 1. Misalnya ini adalah bagian dari bab 1 kayak gini ya. Contoh ini aja. Bab 1 terus infonya ada 1.1. Subbab 1 gitu. Nah, kalau kayak begini repot. Sudah ngetiknya lama, susah buat ngerapiinnya. Terus belum lagi kalau misalnya ternyata posisi ini berubah, nggak tahu gimana caranya, misalnya posisi subbab-subbab ini berubah nanti. Nah, pasti akan repot sekali karena kita harus ganti ini kan. Kalau ada konten tambahan juga makin repot lagi. Nah, nanti akan saya bagikan bagaimana caranya supaya kalian tidak perlu melewati kerepotan itu. Ya. Terus ini contoh dokumennya. Di sini ada contoh gambar. Terus kemudian di sini ada contoh tabel dan contoh penomoran. Ya. Saya cuma 2 bab ini aja contohnya. Ini cuma buat contoh dan saya akan cepat saja ya. Nah, saya anggap di sini untuk memformat ukuran huruf, terus bold, italic, underline, kemudian jenis huruf, terus dia apakah rata kiri, tengah kanan, dan rata kanan kiri ini saya anggap sudah ngerti semua ya. Easy-peasy lah ya, soalnya kan waktu SMP atau SMA atau SMK pasti sudah pernah belajar, saya yakin itu. Ya. Kalau misalnya nggak tahu ya wes tanyakan sama temennya aja, nggak apa-apa.
Terus kalau untuk pemformatan posisi gambar seperti ini, biasanya kalau di dokumen kita gunakan ini, layoutnya kita pakai inline with text ya, supaya dia bisa jadi satu kesatuan dengan tulisannya. Nah, yang pertama ingin saya bagikan adalah style. Style itu apa? Gaya. Ya. Gaya ini bukan gaya tok atau apa ya, tapi style yang ada di sini. Saya nggak tahu apakah sebagian besar di antara kalian pernah pakai ini atau enggak, tapi ini adalah hal yang sangat penting sekali. Jadi, dengan menggunakan format-format yang di sini, Anda bisa memformat otomatis. Misalnya kayak gini tadi kan, bisa diperhatikan semuanya style normal. Tapi, untuk subbab, untuk sub-subbab, dan untuk pendahuluan, ini bisa diperhatikan misalnya pendahuluan. Ini dia formatnya tengah, atau tengah, ada bold-nya, Times New Roman 14. Untuk subbab, Times New Roman 12, pakai bold. Tapi rata kiri saja, atau rata kanan kiri di sini ya. Sedangkan kalau konten dia beda, sama seperti subbab, tapi dia tidak bold. Nah, kalau misalnya Anda ngetik-ngetik terus Anda harus ganti-ganti ini, sekali lagi, repot. Nah, style ini bisa memudahkan Anda untuk mengganti-ganti itu dengan cepat. Nah, biasanya untuk judul bab, itu kita tandai dengan yang namanya heading 1. Terus selanjutnya kalau ada subbab seperti ini biasanya pakai heading 2. Ada subbabnya lagi biasanya heading 3 dan seterusnya. Ada nggak ya di sini? Ada, ini bisa ditambahkan. Kita ajari cara penambahkannya. Misalnya begini, Anda mau mengetik suatu ya. Anda mau merubah formatnya, langsung di blok saja, pilih heading 1. Nah, seperti ini. Misalnya begitu. Terus, kalau misalnya Anda ketik dari awal pun juga bisa. Misalnya kayak gini dulu. Bab 1. Nah, bisa diperhatikan kalau misalnya saya pencet enter, langsung balik lagi dari heading 1 ke normal atau teks biasa. Nah, supaya dia tidak berubah, kita sambil pencet shift enter. Tapi ini kita jadikan rata kiri supaya satunya nggak melejar ya. Jadi ini pencet shift bareng sama enter. Ya. Pendahuluan. Misalnya begitu ya. Nah, tapi format hurufnya tidak sesuai dengan harapan kita, Pak. Bagaimana? Kita ajari juga ini caranya. Anda pergi ke sini, ke bagian yang Anda inginkan, terus klik kanan. Klik kanan, terus kita ubah atau modify. Jadi namanya heading 1, stylenya ini, terus kemudian ini kita bisa ubah-ubah. Misalnya sama kayak tadi, ukuran 14, terus fontnya dia Times New Roman, warnanya hitam atau automatic di sini, terus bold, dan kemudian rata tengah. Oke. Nah, ternyata belum rata tengah. Coba kita modify lagi. Oke. Nah, kok nggak bisa? Biasanya bisa. Jadi tak ginikan aja langsung ya. Nah, selanjutnya untuk yang lain-lain, misalnya ini heading atau subbab ini, kita bisa pakai heading 2, heading-heading selanjutnya. Misalnya ini, heading 2-nya kita edit dulu aja ya, kita modify. Ukuran huruf 12, punya Times New Roman, automatic bold. Oke. Nah, yang ini kita jadikan dia heading 2. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi, heading 3. Nah, heading 3 itu untuk yang ini. Nah, cara buat mengeditnya, ini modify. Seperti biasa, Times New Roman, warnanya hitam, di bold. Saya anggap sama saja seperti tadi. Nah,
Penspasiannya bisa Anda rubah-rubah juga ini. Ini spasinya. Nanti diatur-atur lah. Oke. Bisa diperhatikan. Ini formatnya heading 1 untuk judul bab. Untuk judul subbabnya itu heading 2. Dan untuk sub-subbab di heading 3. Belum ternyata ya. Oh iya, tadi baru saya format saja, belum saya assign. Saya klik ini. Nah, sudah. Ini jadi heading 1, heading 2, heading 3. Selanjutnya bagaimana Pak? Semuanya langsung samakan aja. Ini jadikan, karena ini subbab, kita jadikan heading 2 saja. Nah, terus ini bisa diperhatikan karena tadi kita banyak perubahan, dia balik lagi. Karena saya cuma pakai banyak enter seperti ini. Jadi otomatis kegeser ya. Udah harus kita geser manual dulu. Nah, ini kita harus jadikan heading 1. Misalnya. Nah, tapi ini kan karena ada 2 teks, dianggap 2 teks terpisah. Jadi ini kita undo dulu atau Ctrl Z. Ya. Nah, caranya backspace atau dibalikin. Terus pencet Shift Enter. Ya. Shift Enter itu supaya formatnya nggak berubah, tetap sama. Klik heading 1. Judul bab. Terus ini, karena dia subbab, pakai heading 2. Nah, sementara itu untuk style. Dan nanti Anda akan tahu bahwa penggunaan style ini sangat penting sekali, penting banget. Kalau misalnya Anda ingin bikin daftar isi otomatis. Tuh. Nah, ini penggunaan style ini juga berguna kalau misalnya Anda menambahkan sesuatu dari internet. Ini saya mau tambahkan teks random saja ya. Menambahkan teks random dari internet. Misalnya saya mau ketik tulisan tentang pesawat Cessna gitu. Pesawat Cessna. Saya tutupnya dulu. Misalnya ini ya. Saya pilih random saja ini ya. Misalnya ini mau saya kopas ke internet gitu kan. Ini. Saya kopas dari internet ke dokumen kita. Set, kalimatnya segini aja. Ctrl C. Atau copy. Terus kemudian Ctrl V. Nah, ini mungkin, oh bukan begini. Saya mau copy di bawahnya saja misalnya. Di bawah sini. Nah, saya jadikan supaya dia rata kanan kiri ya. Ctrl V terus. Ini dihapus saja ya. Tes itu. Misalnya begini. Kalau kita copy begitu saja, bisa dibayangkan ini fontnya ngikut bawaan webnya. Nah, supaya bisa balik normal, kita bisa pakai ini. Sorry, bukan yang ini. Kita blok pakai ini. Awalnya mungkin gini, tapi kita balikkan gini aja deh. Jadi normal. Ya, bisa pakai gitu. Atau Anda juga bisa pakai yang namanya format painter. Jadi bisa dilihat Anda bisa pakai ini. Format painter itu Anda bisa pakai Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Maksudnya buat apa, Pak? Jadi kita seolah-olah kayak kopas saja, tapi yang kita kopas itu adalah format dari teks ini. Misalnya ini, saya pencet Ctrl Shift C, berarti formattingnya saya copy. Terus saya blok tulisan yang ini, yang formatnya mau saya samakan dengan yang atas tadi, saya pencet Ctrl Shift V. Atau bisa pilih ini, paste, bukan. Ya tadi aja Ctrl Shift V ya. Nah, bisa begitu, bisa main pakai yang ini. Nah, tapi seperti biasa karena saya tambah teks, kegeser. Karena saya tambahkan teks, lagi-lagi
ininya kegeser jauh. Dan kalau misalnya tiap kali kita ngedit dokumen kita dan kita harus berulang-ulang kali seperti itu kan merepotkan sekali ya. Belum lagi kalau misalnya yang saya edit ini atas-atas, yang bawahnya berubah semua. Pasti merepotkan. Nah, caranya tadi itu kan saya pakai ini kan. Setelah bab 1, saya masukkan banyak sekali enter sebelum ganti bab. Tujuannya supaya bisa pindah ke bab selanjutnya. Ada cara yang lebih praktis sebenarnya. Nah, caranya itu, ini pertama saya akan hapuskan dulu, ini ya, semua enter yang sudah kadang saya buat ya. Nah, caranya supaya kita membuat suatu titik di mana dia akan pindah halaman, caranya adalah insert page break ini. Nah, bisa diperhatikan, ini mau kita tambahi teks sebanyak apapun. Saya ketik random aja nih ya. Posisi dia tetap tidak akan berubah, bukan tidak banyak berubah, maka nggak akan berubah. Karena intinya page break itu adalah gunanya adalah untuk memasukkan halaman baru di mana nanti teks yang ditambahkan di situ tidak akan berpengaruh ke posisinya ini. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai page break. Nah, buat yang bab-bab sebelumnya juga sama ya. Kita beri page break dulu. Nah, misalnya ini tadi saya lupa daftar isinya belum saya jadikan heading 1 ya. Nah, misal yang ini jangan dulu. Ini ya. Kita seperti tadi insert page break supaya dia pindah halaman ya. Ini juga sama, tak hapusi semua dulu aja supaya tidak ruwet ya. Nah, bisa diperhatikan biarpun saya hapus, posisi bab setelahnya itu pasti selalu di halaman baru karena bridge tadi itu ya. Oke, saya harap penjelasan saya mudah dipahami ya. Oke, gini. Seperti biasa kita insert page break supaya dia bisa masuk ke halaman baru. Bisa diperhatikan di sini tidak ada apa-apa, nggak ada enteran atau nggak ada apa-apa. Ya. Intinya kalau misalnya Anda mau pindah bab dan pindah halaman baru, gunakan page break. Ya. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau ada kelebihan satu yang muncul di sini, bisa dihapus saja. Satu enter gitu ya. Masalah. Selama yang ininya ada page break-nya. Oke, itu untuk page break ya. Nah, selanjutnya untuk penomoran halaman ya. Kalau penomoran halaman, kita tidak memberikan satu-satu nomor di bawah karena itu sulit sekali untuk dilakukan. Kita akan gunakan fasilitas ini, memasukkan header dan footer. Ya. Jadi header itu adalah teks yang ada di bagian atas dokumen, sedangkan footer itu adalah teks yang ada di bagian bawah dokumen. Nah, nomor halaman itu biasanya masuk ke dalam footer kalau di bawah. Ya. Jadi caranya bisa langsung insert. Ini ada pilihan header dan footer, tapi kita langsung pilih page number. Terus kita bisa pilih mau di atas, top of page, bottom of page, dan lain sebagainya. Tapi saya mau contohkan misalnya nomorannya di bawah. Seperti ini. Plain number seperti ini. Nah, bisa dilihat sekarang dokumen kita sudah punya nomor halaman ya. Nah, ini perhatikan ya. Kalau misalnya Anda sedang mengedit isi dokumennya, Anda tidak bisa edit bagian footer atau header-nya, bagian atas atau bawahnya, atau dalam hal ini nomor halamannya. Supaya Anda bisa mengedit, langsung aja lari ke bagian footer, double klik, klik gitu, langsung masuk.
Nah, bisa dilihat ini ya. 1, 2, dan seterusnya. Ya. Terus ini biasanya kan kalau misalnya di suatu dokumen ya, itu halaman 1 atau halaman depannya itu kan tidak ada nomor halamannya. Yang ada nomor halamannya itu halaman 2 dan seterusnya kan. Atau halaman yang masuk ke yang tidak di cover lah. Itu kita bisa ini seperti tadi double klik di sini ya. Atau tinggal pilih header dan footer tidak ada. Double klik saja. Kemudian pilih different first page. Nah, bisa dilihat different first page ini kan artinya halaman awalnya berbeda. Bisa dilihat di sini tidak ada ya jadinya. Sedangkan yang selanjutnya sudah mulai ada. Gitu. Nah, dan satu lagi ya. Biasanya kan untuk bagian isi dokumen, misalnya bab 1 dan seterusnya, dia pakai nomor halaman. Seperti ini, nomor angka biasa ya. Sedangkan untuk daftar isi, daftar gambar, kata pengantar, dan lain sebagainya itu kan dia nggak pakai format ini, tapi pakai angka Romawi kalau di buku-buku kebanyakan. Tapi bagaimana cara membedakannya? Bisa kok. Nah, caranya adalah, jadi kayak tadi ya, tadi kan di sini kita, dipencet ya. Ini bisa dipencet-pencet ya, tapi saya nggak pernah menggunakan ini. Nah, kembalikan saja, dihapus break-nya. Cara buat menghapus break-nya itu pergi ke halaman yang pas ada break-nya ini, kemudian pencet backspace. Kita akan masukkan break lagi, tapi ini jenis break yang berbeda. Supaya kita bisa anggap dokumennya ini sebagai dokumen, sebagai format yang terpisah, benar-benar terpisah. Caranya klik layout, terus pilih breaks, tapi tadi ini bisa kita pakai page break dan lain sebagainya ya. Tapi kita masukkan sekarang ke next page. Ya. Nah, dengan menggunakan next page ini, bisa diperhatikan nomor halamannya sudah tidak ada. Bukan tidak ada. Kayak formatnya, ini kita ngikut different first page yang tadi ya. Tapi kalau misalnya tadi kita hilangkan, seolah-olah sama. Tapi, nanti format dari penomoran yang ada di halaman yang tadi setelah di next page itu, akan bisa dibedakan dengan yang di sini. Nah, untuk mengganti tipenya, bisa klik kanan. Klik kanan. Caranya double klik angkanya, klik kanan. Pilih edit field. Nah, tadi kan kita pakai format yang ini. Nanti kita untuk yang daftar isi dan daftar lainnya, kita pakai format yang ini. Biasanya huruf Romawi kecil. Kita kembali lagi ke atas ya. Yang sini, kita pakai ini. Double klik, klik kanan, edit field. Kita pakai format yang ini. Oke. Nah, bisa dilihat. Lah, kok nggak berubah ya? Ini belum masuk next page-nya kelihatannya. Ya. Ini kok saya ada kesalahan kelihatannya. Kok ngikut yang bawah sini ya? Kan padahal sudah dibedakan tadi ya. Coba saya masukkan lagi. Break, next page gitu ya. Loh, tapi kebusuk gini.
Ya, jadi ini aja yang kita hapus, nggak apa-apa. Kita undo dulu aja, wes ya. Nah, yang ini tadi, mulai sini kita masukkan layout, break, next page. Ya. Nah, selanjutnya saya mau rubah ini tadi ya. Mungkin karena saya hapus tadi ini ya, harusnya ini nggak boleh dihapus. Yang mau saya ubah sekarang yang ini. Semoga bisa ada perubahan ya. Klik kanan, edit field, kita pilih format yang ini. Oke. Nah, sekarang coba yang ini kita ubah. Klik kanan, edit field, saya jadikan ini formatnya. Loh, kok saya gak gelem ya? Bentar, kayaknya ada kesalahan saya. Baik. Ya wis lah, nggak apa-apa. Untuk yang kali ini mungkin kita samakan saja dulu formatnya, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalian sudah tahu sendiri cara buat membedakan ini, bagus ya. Kita buat sama saja dulu, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ingin ajarkan kalian cara untuk membuat daftar isi ya. Nah, daftar isi, kalau misalnya dibuat manual seperti tadi kan repot ya. Nah, supaya nggak repot, Anda hapus saja yang tadi, kita bisa bikin daftar isi otomatis. Kalau misalnya tadi Anda sudah pakai format heading 1, heading 2, dan seterusnya, mudah sekali kalau misalnya mau bikin daftar isi. Masuk ke halaman tempat daftar isinya, kemudian pilih insert, terus, bukan insert, reference, kemudian pilih table of content, dan kemudian pilihlah table of content yang mau Anda tambahkan. Misalnya ini, langsung aja klik gitu. Nah, bisa dilihat, ini kan ada judulnya contents ini, hapus saja nggak apa-apa. Ya salah. Ya, begini. Nah, ini penomoran halamannya akan otomatis muncul sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya nanti Anda edit dokumennya dan terjadi perubahan di posisi-posisi ini, Anda tinggal double klik lagi tabelnya ini atau tabel of content-nya, pilih update table. Nah, di sini ada pilihan update page number only atau update nomor halamannya saja, atau update tabelnya kalau misalnya Anda masukkan bab dan subbab baru. Nah, karena di sini tadi saya nggak tambahkan apa-apa, saya cancel aja ya. Itu untuk daftar isi. Nah, selanjutnya, biasanya kalau misalnya suatu karya ilmiah itu ada gambar dan tabel, biasanya nanti akan ada suatu daftar tambahan lagi. Misalnya daftar gambar dan daftar tabel. Kita bisa buat dengan cara yang hampir sama, tapi sedikit berbeda. Caranya kita harus edit dulu gambarnya. Kan di sini ada tulisan gambar 1 pesawat Cessna. Nah, barang ini, tulisan ini tuh kita sebut namanya caption atau keterangan dari gambar ini. Nah, kita bisa tambahkan secara otomatis supaya nanti kita bisa tambahkan daftar isinya. Yang awalnya ini bisa kita hapus saja. Klik kanan, kemudian insert caption ini. Nah, ini nanti caption itu adalah di sini itu akan ada
akan ada teksnya, teks dari captionnya itu. Misalnya ini ada awalan, misalnya di sini awalannya figure dan angkanya angka 1 ya. Nah, tapi di sini saya tidak akan menggunakan figure, tapi saya akan menggunakan awalan tulisannya gambar. Jadi ini gambar 1. Sisanya ada tulisannya apa? Labelnya ini ya. Dan kemudian posisinya bisa di bawah, bisa di atas. Saya pilih di bawah saja. Oke. Nah, bisa dilihat ini muncul captionnya ya. Misalnya saya formanya pengen kayak tadi. Itu ada di style juga ya. Ini bisa kita edit ya. Modify lagi. Warnanya ini Times New Roman 12, tidak italik. Oke. Gambar 1, misalnya begini. Pesawat Cessna. Begitu. Nah, ini kalau mau Anda bold bisa aja. Block, bold. Atau Ctrl B bisa. Itu untuk caption dari gambar. Nah, ada benda selanjutnya misalnya tabel. Nanti mau dibikin daftar tabelnya. Ini captionnya. Bisa kita tambahkan juga. Caranya, blok dulu tabelnya. Terus klik kanan. Insert, caption. Kayak tadi. Nah, tapi labelnya ganti. Jangan gambar. Tabel. Nah, tadi kan di sini ada gambar, ada tabel kan. By default sebenarnya nggak ada ini. Kalau misalnya Anda baru bikin ya. Nah, Anda bisa bikin tulisan gambar atau tabel tadi itu dengan cara klik new label. Tambahkan namanya apa, misalnya gambar atau tabel atau apa. Kalau Anda klik OK, nanti yang sudah Anda tambahkan bisa ada di sini. Muncul tabel, gambar 1, gambar 2, gambar 3, itu bisa muncul karena itu tadi. Tapi untuk sekarang kita pakai tabel. Gitu aja. Tabel 1. Posisinya above selected item atau di atasnya. Bisa above, bisa below seperti tadi ya. Pastikan dia di atas kalau kita mau dia di atas. Misalnya begini. Tabel 1. Oh ya, caption ini harus kita edit dulu. Posisi dia harus rata tengah. Tabel 1. Misalnya contoh tabel. Gitu ya. Terus ini mau saya bold. Nah, oke, kita sudah punya contoh satu gambar. Kita sudah punya contoh satu tabel. Misalnya sekarang, saya ingin bikin daftar gambar dulu. Caranya gini. Masukkan page break baru lagi. Insert page break ya. Di sini ya. Ya, benar di sini ya. Ya, di sini. Saya ingin bikin judulnya dulu. Heading 1 daftar gambar. Nah, selanjutnya balik ke normal ya. Nah, kemudian kita bisa ke reference lagi. Terus tadi kan tabel of content. Sekarang kita ke sini. Bagian caption. Di sini ada insert table of figures. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau pencet table of figure atau tabel gambar, judulnya di sini, tapi maksudnya di sini daftar gambar atau daftar-daftar yang sudah terkait sama caption yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya di sini ada tabel 1, tapi di sini kayak gini, bisa dilihat formatnya, ini kita biarkan aja. Nah, yang penting di sini adalah caption label. Anda mau bikin tabel apa dulu, atau daftar apa dulu? Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa label yang sudah kita punya sebelumnya. Yang sudah kita masukkan itu adalah gambar sama tabel. Ya. Anda bisa tambahkan caption label kalau misalnya mau menampilkan daftar gambar dulu, pilih gambar. Jadi semua
item yang ada labelnya gambar, itu nanti akan muncul di daftar gambar. Misalnya gini, oke. Nah, bisa dilihat, ini gambar 1 Peugeot Cessna, dia ada di halaman 4. Misalnya begitu. Itu daftar gambar. Daftar tabel sama saja seperti tadi ya. Kita masukkan dulu. Lalu kita masukkan break lagi dulu untuk halaman baru ya. Kemudian kita bikin judulnya dulu. Daftar tabel. Ya. Seperti ini. Formatnya kita balikkan ke normal dulu. Reference, insert table of figure. Terus caption labelnya, karena tadi daftar tabel, kita pilih yang tabel aja. Oke. Nah, bisa dilihat, ini contoh tabel ada di halaman 6 dalam hal ini. Nah, contoh tadi ya, misalnya ini. Tadi gambar 1 Peugeot Cessna awalnya ada di halaman 4. Tapi karena kita masukin halaman baru, bisa kita perhatikan posisinya geser jadi di halaman 5. Ya. Nah, kita perlu update nih penomoran halamannya supaya akurat. Caranya sama kayak tadi. Langsung klik kanan. Bisa lewat atasnya tadi, tapi bisa klik kanan juga. Update field. Bisa pick number only atau entire table, sama saja. Entire table aja biar aman. Bisa diperhatikan nomor halamannya menyesuaikan. Yang ini ya sama. Bisa klik kanan terus update field. Atau langsung klik update table gini. Update entire table. Karena tadi kita menambahkan bab-bab lainnya, misalnya di sini ada daftar gambar dan tabel yang belum keluar di sini, kita harus update entire table. Terus, bisa diperhatikan, ini daftar isinya harusnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Penomorannya juga sudah akurat. Oke, begitu ya kurang lebih pemberian daftar isi, daftar gambar, daftar label. Ya, mungkin yang dasar sekali sih itu saja ya. Kalau misalnya yang advance seperti pemberian nomor halaman yang berbeda, kalian bisa pelajari sendiri nantinya. Terus kalau Anda ingin memberi daftar pustaka, sebenarnya ada caranya yang otomatis, tapi kalau mau ditambahkan secara manual ya apa bisa Mas Ian. Nah, terkait yang sudah kalian pelajari hari ini, saya akan memberikan satu lagi tugas untuk kalian. Itu namanya tugas terakhir. Dan ini terkait dengan semua yang sudah kalian pelajari selama 1 semester di matkul aplikasi komputer ini ya. Tugas Anda apa? Ini. Jadi, tugasnya adalah Anda supaya membuat sebuah karya tulis yang isinya itu adalah apa sih yang sudah kalian pelajari selama 1 semester itu. Nah, cakupannya ini ya. Ada 5 bab ini. Dasar-dasar komputer, algoritma, pengoperasian Excel, sudah semua pasti ini kan. Terus pemrograman menggunakan bahasa Pascal, dan kalau yang hari ini mungkin nggak perlu diketik ya, tapi langsung bab 5-nya kesimpulannya. Itu kesimpulan singkatnya adalah poin-poin dari keempat bahasan di atas ini. Nah, 5 poin tadi ini ditulis sebagai 5 bab yang terpisah. Jadi bab yang terpisah itu maksudnya sama kayak tadi nih ya. Ini adalah bab 1 ya. Terus ini bab 2, itu maksudnya bab terpisah ya. Jadi ada sampai bab 5 nanti. Nah, panjangnya saya bebaskan, tapi saya mohon tulisannya dibuat selengkap mungkin dan kerjakan secara individu. Karena ini laporannya adalah laporan apa yang kalian tulis di sini, itu saya akan bisa lihat dengan mudah siapa yang melakukan plagiasi, siapa yang tidak. Jadi saya harap lakukan sendiri-sendiri. Saya akan lebih menghargai
anak yang mengerjakannya sendiri-sendiri, biarpun hasilnya tidak seberapa, paling nggak Anda sudah berusaha untuk melakukan apa yang saya contohkan ya, daripada hasilnya bagus tapi saya tahu itu plagiasi. Dan sebagai catatan, saya bisa tahu dengan mudah ya, kalau dalam dokumen seperti ini. Kayak dulu waktu MS Excel aja, saya tahu loh, ada beberapa melakukan plagiasi. Awal-awal saya biarkan aja. Tapi kalau sekarang, Anda akan menyesal. Nah, terus sertakan gambar-gambar yang relevan. Misalnya ada gambar contoh dari algoritma, atau contoh tampilan dari Turbo Pascal, nggak apa-apa kalau mau ditampilkan. Ya. Nah, format tulisannya ini seperti ini. Ukuran kertasnya A4, portrait, marginnya sebesar 3 cm di keempat sisi. Nah, cara mengatur margin habis ini saya ajarin ya. Saya agak lupa buat nambahkan ini. Terus font kontennya itu Times New Roman. Ingat ya, Times New Roman. Size fontnya 11, rata kanan kiri. Terus nanti spacingnya itu 1,5 dengan spasi tambahan sesudah paragraf. Cara ngatur spacing juga akan saya tunjukkan. Nah, cara ngatur spacing itu Anda pakai ini. Jadi pergi ke paragraf yang mau Anda tuju, misalnya di blok sini ya. Terus pilih ini. Pilih angka berapa yang Anda mau, misalnya 1,5 ya. Terus kalau misalnya gini, ini kan sudah ada jeda antara paragraf. Antara paragraf ini dan paragraf ini kan ada jeda. Itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya belum ada, Anda nanti ada pilihan di sini, add space after paragraph. Ya. Itu cara buat ngerubah spacing. Kalau cara buat ngerubah margin, caranya layout, margin, terus ini ada beberapa pilihan margin. Tapi kalau misalnya mau menyesuaikan dengan format dari saya, pilih custom margin. Angka-angka ini sesuaikan dalam berapa. Misalnya tadi 3 cm, jadikan 3 semua, terus pencet OK. Ya. Gitu caranya. Nah, terus selanjutnya, yang penting di sini adalah judul bab ditulis dengan format seperti ini. Jadi, bab 1, enter, dasar-dasar komputer. Nah, supaya dia tetap dianggap sebagai satu bagian heading, antara bab 1 dan dasar-dasar komputer, pencet enternya harus sambil tekan shift. Jadi, shift sama enter, ketiknya gini, bab 1, shift enter, dasar-dasar komputer. Semuanya huruf kapital, bold, terus ukuran fontnya 13 Times New Roman ya. Nah, kalau judul subbabnya sama seperti konten. Jadi Times New Roman size 11, rata kanan kiri, tapi dibuat bold. Ya. Nah, terus tidak lupa sertakan daftar isi sama daftar gambarnya ya. Nanti. Terus habis itu, kalau penomoran halaman, formatnya, halaman cover itu nggak pakai nomor halaman. Yang ini kalian abaikan saja ya. Jadi kita pakai penomoran biasa 1, 2, 3 ya. Tapi kalau misalnya Anda dengan cara yang saya tunjukkan tadi berhasil, karena saya biasanya berhasil kalau pakai next page itu ya, itu bisa ya udah nggak apa-apa tadi itu dilengkapi. Tapi kalau nggak berhasil, Anda cukup pakai 1, 2, 3 biasa saja. Ya. Terus kalau covernya ada ini. Formatnya saya bebaskan. Yang jelas mengandung ini. 1, judulnya. Judulnya itu ini, tugas akhir aplikasi komputer. Terus harus ada nama, kelas, sama NIM-nya Anda. Yang ketiga ada logonya Polynema, ya, dengan pemposisian yang tadi ya, inline with text. Terus institusinya, jadi ada prodi kalian, berarti program studi D3 teknik mesin, terus jurusan teknik mesin, dan kemudian yang kedua Politeknik Negeri Malang. Ya. Nah, nanti filenya di-save dalam format docx aja, nggak apa-apa. docx. Format namanya seperti ini. Tubes underscore kelas, underscore nomor absen, underscore nama lengkap. Ya, tubes ini maksudnya tugas besar. Contohnya kayak gini aja. Dan saya minta tolong dengan sangat supaya Anda mematuhi format penamaan ini, supaya saya tidak repot nanti untuk nilainya ya. Karena kalau sampai saya repot nilainya, sampai saya nggak teliti, nggak konsen, dan ketukar,
Misalnya ada yang harusnya saya nilai bagus, saya tukar sama yang jelek, ya rugi sampean. Jadi saya minta tolong format penamaannya ini sesuai ya. Oke, mungkin kalau dari saya sih itu saja. Jadi bisa dibilang ini adalah pertemuan terakhir buat aplikasi komputer. Saya harap yang saya sampaikan selama ini termasuk yang barusan itu bisa berguna buat kalian ya. Bisa membantu untuk karir dan kehidupan kalian nantinya dan kehidupan perkuliahan juga ya. Semoga ini juga ya bisa kalian tularkan ke teman-teman Anda juga semua yang sudah Anda pelajari. Dan untuk tugasnya semoga bisa dikerjakan dengan baik. Oh ya, saya lupa deadline-nya. Deadline-nya nah ini kan saya tanggal 27, saya upload nanti pagi ini ya. Ini masih tengah malam sekarang. Saya akan kasih deadline-nya hari Minggu malam saja. Hari Minggu malam tanggal 2 Januari 2022, tahun baru, di jam 23.59. Oke, itu deadline-nya. Saya hampir lupa tadi ngomong. Ya wis, mungkin itu dari saya. Apabila selama saya mengajar saya banyak kurangnya, saya sering telat-telat, atau saya banyak izin buat asinkron seperti sekarang, atau saya ngajarnya GC mungkin ya, atau materinya masih kurang oke ya, ya mohon maaf juga. Ya, saya harap tapi ini bisa saya bagikan juga dengan baik semua yang saya tahu lah ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.